Bukalah surga segera, buanglah palang pintunya. Shalom sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya dalam Sapa Malam Gembala hari ini, edisi Selasa 21 Juli 2020, edisi yang ke-80, dan sudah kita awali dengan Kidung Jemaat 80, Kiranya Langit Terbelah. Cukup keren lagu ini sebetulnya, walaupun awalnya susah untuk dipelajari, tetapi cukup memberikan suatu nuansa yang berbeda, bercerita tentang kerinduan agar surga itu segera datang, dan dikatakan ya sudah, tidak usah dikunci lagi, palang pintunya dibuang saja. Ini sebuah harapan ketika manusia sangat-sangat merindukan Tuhan itu datang. Dan kiranya bagi kita, meskipun kita juga rindukan, tetapi ada sebuah harapan yang jelas-jelas menjadi milik kita, karena kita tahu Tuhan Yesus sudah datang, dan Ia akan datang yang kedua kali untuk menepati semua janji Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus yang sudah diberkatinya, mari bersama-sama kita persiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan, Tuhan yang akan datang itu. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini. Malam hari ini kami rindu untuk mendengarkan sapaan Tuhan. Biarlah Engkau menguatkan kami, sehingga kami boleh mengenal firman Tuhan dan menerima serta mengamini firman-Mu dan memperlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkannya, demi Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita membaca di pasal yang baru. Jadi Keluaran pasal 3 kali ini ayat 1 sampai dengan 10. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10, demikian firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa!" Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar
dari Mesir. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, diutus, ya, tema kita adalah diutus Tuhan. Diutus artinya diberikan mandat oleh seseorang yang mempunyai kuasa. Untuk apa? Untuk melakukan tindakan sebagaimana diamanatkan oleh pemberi mandat itu. Tindakan tersebut biasanya meliputi menyampaikan sesuatu kepada seseorang dan kemudian hal-hal yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh si pengutus. Nah, sahabat GKI Gunung Indah pernah mendengar cerita legenda Hono Coroko, ya? Dan itulah yang terjadi bila si pengutus kekurangan hikmah. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, legenda Hono Coroko itu dimulai dari sebuah kerajaan Medang Kawulan yang waktu itu dipimpin oleh rajanya Prabu Dewata Cengkar. Nah, Prabu Dewata Cengkar sebetulnya seorang raja yang baik, yang berhikmat, yang bijaksana, kerajaannya, rakyatnya sejahtera. Namun karena sebuah kecelakaan di mana juru masaknya pada waktu itu memasak dan tangannya tidak sengaja terputus dan dia mencari jarinya yang terputus itu tidak ketemu, tidak sadar kalau sebetulnya jarinya sudah masuk ke masakan itu, tetapi karena waktu untuk menghidangkan sudah segera sehingga akhirnya masakan diselesaikan dan kemudian makanan dihidangkan. Sang raja menikmati santapan dan merasa enak karena ada sesuatu yang berbeda. Ini daging apa sih? Kata Prabu yang merasakan enaknya masakan tadi. Wah, itu maaf Baginda, itu daging manusia. Itu daging jari saya terpotong tadi. Tapi karena raja itu merasakan masakan itu enak, lalu dia minta, ya sudah, ini masakan yang enak, tolong setiap hari saya dihidangkan masakan dari daging manusia ya. Waduh. Mulailah sebuah teror bagi anggota kerajaan, bagi masyarakat di Medang Kawulan itu, di mana mereka harus ketakutan karena bisa jadi itu giliran hari mereka untuk dimasak bagi makanan Prabu Dewata Cengkar. Ada seorang pemuda yang sakti mandraguna yang ingin membantu masyarakat Medang Kawulan, namanya Raja Ajisaka. Kemudian dia datang untuk mengalahkan raja yang jahat itu. Dia punya 2 orang pembantu yang setia, abdi yang setia, Doro dan Sembodo. Nah, si Sembodo ini kemudian diminta untuk menyimpan harta pusakanya, karena dia merasa untuk mengalahkan Prabu Dewata Cengkar tidak perlu pusaka itu. Sembodo ditinggal di sebuah gua untuk menjaga senjata itu dengan pesan bahwa tidak boleh diberikan kepada siapa-siapa senjata itu, hanya nanti kalau aku sendiri yang mengambilnya kamu boleh serahkan. Singkat cerita, Prabu Dewata Cengkar itu bisa dikalahkan oleh Ajisaka. Dan akhirnya dia menjadi raja di Medang Kawulan. Nah, kemudian dia mengutus Dora untuk mengambil pusaka yang dititipkan kepada Sembodo di gua itu. Datanglah Dora sesuai dengan titah dari Raja Ajisaka. Dia diutus sesuai dengan pesannya tadi untuk mengambil senjata pusaka itu. Namun Sembodo yang diberitahu bahwa pusaka ini hanya bisa diambil oleh Ajisaka sendiri karena Ajisaka yang dititipkan. Tetapi Dora juga bilang, aku sendiri diutus oleh Ajisaka untuk mengambil pusaka itu. Dan untuk menjadi sebuah utusan yang baik, menjaga amanah, maka kemudian dua-duanya tetap bersikukuh dengan apa yang dipesan dari Ajisaka yang ternyata berbeda itu. Dan akhirnya terjadilah perkelahian yang hebat, karena dua-duanya, ya, baik Dora maupun Sembodo ini sama-sama sakti. Akhirnya mereka meninggal karena dua-duanya saling mengalahkan dan mati di sana. Kemudian Ajisaka yang melihat, kok nggak datang-datang ya utusanku, si Sembodo juga tidak datang-datang. Kemudian Ajisaka pergi ke gua itu dan mendapati 2 abdi kesayangannya yang mati mempertahankan
pesan dari si pemberi pesan. Lahirlah kemudian sebuah aksara huruf Jawa Hono Coroko. Artinya ada utusan. Hono Coroko Doto Sawolo. Ya, Doto dan dua ini Doto Sawolo, kemudian Podo Joyonyo sama-sama Dikjayanya Mogobotomo, sama-sama menjadi batang, sama-sama menjadi mayat. Itu ya, kalau si pengutus kekurangan hikmat, lupa dengan apa yang dipesankannya. Dan tentu ini berbeda dengan Tuhan. Nah, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan Mesir, maka Allah kemudian melibatkan Musa. Musa adalah pribadi yang diutus oleh Allah untuk berdiplomasi dengan penguasa Mesir. Dan kenapa Musa yang dipilih? Kalau berkata dipilih, sesungguhnya bagi saya Musa tidak pernah dipilih, tapi ia memang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel. Pelibatan 3 wanita dalam rencana Allah, pendidikan terbaik di Mesir, kepedulian terhadap penderitaan bangsanya, kemudian pengenalan akan kehidupan sebagai keluarga yang punya istri, punya anak, 40 tahun di Mesir dan kemudian 40 tahun di Midian. Bagi Tuhan, ini adalah sebuah pendidikan yang baik, yang sudah sangat cukup bagi pembentukan ilmu dan juga karakternya Musa. Karena itulah saatnya Musa siap untuk diutus. Ya, saya ada salah tulis di warta itu Yusuf, ya harusnya Musa. Karena itu, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan, jika saudara dilibatkan dalam karya Tuhan, percayalah, apa yang perlu dipercaya? Allah sesungguhnya tidak memilih engkau, tetapi lebih dari itu, lebih dari pilihan, Allah sudah mempersiapkan engkau terlebih dahulu. Sadarilah itu. Tuhan Yesus menolong saudara. Amin. Mari bersama-sama kita menutup dalam doa. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Cerita yang cukup panjang boleh menunjukkan kepada kami bagaimana pentingnya seorang pengutus yang bijaksana. Dan kami percaya Engkau adalah pengutus kami yang bijaksana. Dan bagaimana pentingnya seorang utusan yang melakukan tugasnya dengan baik meskipun taruhannya adalah nyawanya. Apalagi bila Tuhan yang mengutus. Kami percaya Engkau bukan hanya memilih kami, tetapi Engkau sudah mempersiapkan kami. Tolong kami untuk menerima pesan pengutusan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita mengakhiri Sapa Malam Gembala pada malam hari ini. Saya rindu kita menyanyikan bait 4 dan yang ke-7 dari Kidung Jemaat 80. Engkau dinanti dunia, kedatanganmu kapankah? Dari tahtamu turunlah, hiburkan kami yang resah. Di sana kami bersyukur, memuliakan nama-Mu, ya penebus manusia sampai selama-lamanya. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Dia yang mengutus engkau untuk hidup dalam dunia, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dialah yang patut kita syukuri. Penebus kitalah yang mengutus kita. Sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.